dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live report bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini kita akan tersambung dengan jurnalis Tribun di Kota Makassar dan juga Kabupaten Bone. Berita pertama datang dari Kota Makassar terkait legislator DPRD Makassar Abdi Asmara tutup usia. Sudah ada rekan kami Siti Aminah yang berada di lokasi yang akan melaporkan langsung terkait dengan kabar terkini tersebut. Baik, Ami. Baik, Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari keluarga besar DPRD Kota Makassar. Salah satu legislator terbaiknya ialah Abdi Asmara tutup usia pada pagi tadi sekira pukul 8.30 Jumat 9 Juli 2021. Abdi Asmara sebelum meninggal dunia melakukan aktivitas olahraga bersama teman-temannya di Pulau Gusung. Jadi mereka melangsungkan atau melakukan berenang di Pulau Gusung bersama 4 rekan di DPRD Kota Makassar. Nah, Abdi Asmara merupakan legislator DPRD Makassar yang telah menjadi wakil rakyat selama kurang lebih 10 tahun, sejak 2014 hingga sekarang ini. Nah, penyebab kematiannya diinformasikan oleh salah satu rekan Abdi Asmara, Yala Wahab Tahir, menyampaikan bahwa beliau atau almarhum meninggal dunia karena terserang penyakit jantung. Baik, Ami untuk kronologi meninggal Abdi Asmara seperti apa, Ami? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners? Iya, baik, tidak ada tanda-tanda sakit atau penyakit yang diderita oleh Abdi Asmara sebelumnya, karena sehari sebelum tutup usia, Abdi Asmara masih menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti berkantor, dan pada Jumat kemarin Abdi Asmara masih mengikuti rapat di DPRD Kota Makassar di pembahasan RPJMD. Nah, kemudian aktivitas setelah itu Abdi Asmara diinformasikan sempat melayat ke salah satu kerabatnya hingga pukul 11 malam. Kemudian tadi pagi bersama dengan rekan-rekan di DPRD Kota Makassar, mereka berenang bersama di Pulau Gusung dan sempat mengalami sesak nafas saat berenang, dan sesak nafas tersebut dikeluhkan kepada rekannya Muhlis Misbah yang juga sebagai anggota DPRD Kota Makassar, bahwa Abdi Asmara sedang kelelahan. Selang beberapa saat kemudian, usai mengadu dan melaporkan kondisinya, Abdi Asmara sesak napas dan dibawalah Abdi Asmara ke rumah sakit terdekat Stella Maris. Namun saat perjalanan Abdi Asmara tidak sempat diselamatkan atau ditangani oleh tim medis karena sudah meninggal dunia atau tutup usia pada saat di perjalanan. Baik, Ami, untuk upaya pertolongan, Ami, apakah ada upaya pertolongan medis saat Abdi Asmara mengalami serangan jantung? Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada pertolongan medis sama sekali, sempat dilarikan ke rumah sakit, hanya saja tidak sempat diselamatkan karena Abdi Asmara menurut pengakuan kerabatnya sudah meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit. Baik, Ami. Untuk suasana rumah duka, Ami, bisakah dijelaskan bagaimana suasana rumah duka pada hari ini, Ami? Ya, baik. Untuk suasana rumah duka setelah dikabarkannya Abdi Asmara meninggal dunia pada pagi tadi, sejumlah kerabat mengunjungi kediamannya di Kecamatan Panakukang, dan mulai dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, kemudian ada juga pejabat-pejabat lingkup Pemkot Makassar dan serta kerabatnya di DPRD Kota Makassar. Begitu juga dengan anggota-anggota partai, baik Partai Demokrat Makassar dan juga Demokrat Sosial. Baik, Ami. Untuk rencananya Abdi Asmara, Ami akan dimakamkan di mana? Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU, di salah satu TPU di Kabupaten Goa. Namun sebelum itu Abdi Asmara akan diberikan sebagai penghormatan terakhir
akan dilakukan upacara pelepasan di kantor DPRD Makassar di Jalan APP Tarani pada pukul 15.00 atau ba'da asar nanti sore. Baik, Ami. Mungkin ada wawancara dengan orang-orang terdekat dari Abdi Asmara tersebut? Ya, berikut akan ada wawancara bersama dengan salah satu kerabat Abdi, ialah Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir dan juga Ketua Demokrat Sulsel Nikmatullah. Hari ini DPRD Kota Makassar berduka karena salah seorang anggota DPR Kota Makassar, Pak Abdi Asmara, berpulang ke rahmatullah. Proses kematiannya terlalu cepat, meninggalkan kita semua. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa beliau meninggal akibat serangan jantung. Pada seluruh keluarga besar, penduduk Kota Makassar, mohon doa, ampuni dosa-dosanya, terima segala amal kebajikannya, dan keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Insya Allah hari ini kita akan lakukan upacara pelepasan dan sholat jenazah di kantor DPR. Mohon kehadiran seluruh anggota DPR dan masyarakat untuk rame-rame mengantar almarhum ke pemakaman di Pabangia. Terima kasih. Kesan-kesannya semasa hidup Pak Ketua? Beliau anggota DPR teladan. Hampir seluruh hidupnya, aktivitasnya, selama dia menjadi anggota DPR, dia pasti ke kantor DPR. Kecuali dia tidak berada di tempat. Almarhum ini menganut asas politik kompromi. Tidak ada yang susah di DPR. Dan beliau ringan tangan membantu orang. Hampir semua orang dia bantu. Tidak peduli partai, agama, dan lain-lain. Almarhum orang baik. Sekali lagi mohon doa restunya agar almarhum bisa diterima dan ditempatkan di tempat yang layak. Ada mungkin kenangan-kenangan paling membekas Pak Ketua selama 2 periode bersama almarhum? Ini dia adik saya. Dia hampir seluruh ilmu politik dari saya dia terima dengan baik. Walaupun beda partai Pak Ketua? Almarhum orangnya tidak pragmatis, dia ideologis dalam mempertahankan keyakinan, tetapi almarhum sangat kompromi dalam hal-hal politik untuk kepentingan rakyat. Saya merasa kehilangan sekali. Seperti adik, saudara, dan apalagi tim SAR. Semua orang punya susah pasti Abdi. Kalau di Makassar, di partai maupun di beberapa teman-teman, sangat rendah hati, ramah, dan selalu mau membantu. Saya kira ini kehilangan besar untuk Demokrat, baik di Sulawesi Selatan terutama di Makassar. Sangat kehilangan. Sosoknya terlalu baik. Ada mungkin kena kebaikan-kebaikan paling membekas Pak Ketua diingatan tak? Yang sangat banyak sekali membekas, karena saya kalau ada apa-apa kegempaan sekali telepon Abdi. Dan kalaupun saya tidak telepon, kalau dia tahu ada urusan, dia yang ke rumah. Ada kita urusan, katanya dia. Dan kita urus urusan itu. Aduh, susah sekali cari kader yang sebaik itu. Sangat peduli dan mau membantu. Sangat berkunjung dia. Dan kemudian dia ketua Dewan Masjid. Dewan Masjid Bidingkanaya. Kapan kita terakhir komunikasi Pak Ketua? Hari Kamis. Hari Kamis Pak Ketua, komunikasi HP atau ketemu langsung Pak Ketua? Komunikasi HP. Komunikasi Pak Ketua, iya. Beliau itu menyapa semua itu. Dengan kerabat Abdi Asmara, almarhum Abdi Asmara, ialah Nikmatullah, Ketua Demokrat Sulsel, dan juga Abdul Wahab Tahir selaku kerabatnya di DPRD Makassar, di mana Abdul Wahab Tahir sempat meluruskan terkait penyebab meninggalnya Abdi Asmara, bahwa sempat dikabarkan Abdi Asmara ini meninggal karena tenggelam saat berenang di Pulau Gusung. Hanya saja Wahab Tahir meluruskan bahwa penyebab meninggalnya Abdi Asmara karena terserang jantung atau penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini sendiri sudah diderita oleh
Abdi Asmara sejak lama karena itu adalah penyakit turunan dari orang tua. Nah, pagi tadi telah tadi saya sampaikan bahwa Abdi Asmara beserta dengan 4 rekan dari DPRD mendatangi Pulau Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Informasinya, kata Wahab, Abdi Asmara merasa kelelahan saat berenang selang beberapa saat, kemudian ia mengalami sesak napas. Nah, sehari sebelumnya Abdi Asmara mengalami kondisi kesehatan yang baik-baik saja, tidak ada keluhan, dia tidak dirawat di rumah sakit. Sehari sebelumnya Abdi Asmara menjalani aktivitasnya di kantor DPRD Makassar. Ada tanda-tanda yang dirasakan oleh Abdul Wahab sebagai kerabatnya. Misalkan si Abdi Asmara ini berpamitan, 2 kali berpamit kepada Abdul Wahab Tahir saat sebelum Abdi Asmara melakukan salat asar, dan setelah salat ia berpamitan lagi kepada Wahab. Wahab menjelaskan bahwa keduanya telah saling mengenal sejak lama. Keduanya pernah bersama-sama di Komisi A DPRD Kota Makassar, dan banyak sekali kenangan-kenangan Wahab bersama dengan Abdi Asmara yang telah dilalui selama 10 tahun atau 2 periode di DPRD Kota Makassar. Baik, Ami. Terima kasih telah melaporkan langsung dari Kota Makassar dan selamat kembali bertugas. Tribuners, itu tadi dia laporan terkait legislator DPRD Makassar Abdi Asmara yang tutup usia. Selanjutnya ada kabar dari Kabupaten Bone setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan selanjutnya ada kabar dari Kabupaten Bone terkait dengan sekolah di Bone tetap dilaksanakan secara online. Sudah ada rekan kami Kasdar Kasau yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Bone. Baik Kasdar. Baik, terima kasih rekan Ririn atas kesempatannya, Tribuners. Hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sejumlah aktivitas di pembelajaran di Kabupaten Bone tetap dilaksanakan di sekolah, meskipun online, tetapi pembelajaran berjalan lancar. Seperti di salah satu SD di Bone, UPT SD Negeri 24 Macana, di sana proses pembelajaran berjalan lancar seperti biasanya. Begitu, rekan Ririn. Baik Kasdar, apakah ada fasilitas yang disediakan sekolah selama pandemi COVID-19 ini, Kasdar? Baik, selama pandemi COVID-19 ini, di sekolah UPT SD Negeri 24 Macana menyediakan fasilitas komputer, kemudian laptop dan wifi untuk menunjang proses belajar mengajar melalui virtual di sekolah tersebut untuk khusus fasilitas bagi guru. Kemudian untuk siswanya tetap belajar di rumah masing-masing. Begitu rekan Ririn. Baik, untuk kendala selama pembelajaran virtual sendiri, Kasdar, apakah ada informasi yang telah didapatkan di lapangan? Baik, menurut pengakuan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 24 Macanang, Ibu Rumaya. Baik, Kasdar. Baik, Kasdar. Baik, adapun kendala yang dihadapi di sekolah tersebut adalah karena kurangnya fasilitas dari siswa sendiri, seperti misalnya tidak memiliki handphone ataupun alat yang untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Begitu rekan Ririn. Baik, untuk harapan selama pembelajaran virtual sendiri, Kasdar, bagaimana harapan kepala sekolah untuk saat ini? Baik, untuk saat ini menurut Kepala Sekolah UPT SD Negeri 24 Macana berharap bahwa setiap orang tua siswa itu diharapkan untuk menyiapkan fasilitas khususnya handphone ya untuk menunjang proses pembelajaran online di sekolahnya tersebut. Baik, Kasdar, mungkin ada wawancara bersama kepala sekolah langsung. Baik, Tribuners, berikut kami akan tampilkan wawancara langsung Saudara Kasdar bersama dengan kepala sekolah. Semua kelas itu semua dilengkapi dengan fasilitas pojok baca, dimana itu bisa digunakan untuk membaca anak-anak atau biasa dikenal dengan literasi, dan juga difasilitasi tempat istirahat sebenarnya ya. Kemarin kalau di sekolah kami ini pernah diadakan full day 10 sampai sore, jadi ada tempat istirahat juga untuk peserta didik. Sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi maksudnya. Oke. Untuk di sekolah kita sendiri, Bang, ada fasilitas apa aja nih disediakan buat Iya, mengajar? yang ada di sini fasilitas yang disediakan ada komputer, Iya. ada laptop, Iya. wifi. Oh, iya. Iya. Apa Kemudian lagi? kendala selama mengajar virtual ini apa aja, Bu? Iya, Kendalanya, Bang, selama mengajar virtual, Bang? iya kendalanya mengenai anak-anak saja. Iya. Biasa karena HP-nya orang tuanya yang dipakai. Ah, iya, siap, Bang. Jadi kadang itu terlambat pembelajarannya. Nanti datang orang tuanya baru kirim tugasnya. Terus harapan tak, Bang, ke depannya, Bu? Iya. Harapannya ke depan, Bang, supaya Ya harapannya ke depan bagaimana usahanya orang tuanya supaya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. oh iya, siap.
Baik, Pak. Baik, Tribuners, tadi telah ada wawancara bersama dengan Kepala Dinas dan juga Kepala Sekolah di SD di Kabupaten Bone. Jadi memang Kabupaten Bone kini memasuki status level 2 zona orange COVID-19. Sejumlah aktivitas dibatasi untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Bupati Bone, Andi Fashar, tadi Panjalangi telah mengeluarkan instruksi. Surat edaran itu sudah dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2021 tentang pembatasan sejumlah aktivitas. Satu diantaranya adalah membatasi aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah. Proses belajar diperbolehkan melalui online tanpa tatap langsung. Kepala Sekolah UPT SDN 24 Macanang Haji Rumaya juga telah mengatakan bahwa pihaknya menyediakan fasilitas bagi guru di sekolah. Baik, Tribuners, selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan jurnalis Tribun di Kota Makassar setelah jeda berikut ini. Tribuners, terima kasih masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan selanjutnya kita akan menuju ke kabar di Kota Makassar terkait dengan demo tolak PPKM diwarnai aksi bakar ban dan blokade jalan. Sudah ada rekan kami Muslimin Emba yang akan melaporkan langsung dari Kota Makassar. Baik, Emba. Ya, Ririn dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Jumat sore kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa ataupun demo menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Makassar. Aksi unjuk rasa ini berlangsung tepatnya di pertigaan Jalan Andi Pangeran Veterani dan Jalan Sultan Alauddin, di mana dalam aksi unjuk rasa itu berlangsung dengan diwarnai aksi bakar ban dan blokade jalan. Blokade jalan itu menggunakan truk kontainer yang kemudian dijadikan sebagai panggung orasi oleh mahasiswa yang dipalang tepat di ujung pertigaan jalan. Akibatnya ruas jalan dari Andi Pangeran Veterani dan Jalan Sultan Alauddin mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak pemberlakuan atau PPKM di Kota Makassar dan beberapa kota lainnya lantaran dianggap membatasi kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UKM dan pedagang kecil. Pembatasan itu dianggap membuat perekonomian warga tidak mengalami peningkatan atau mengalami kemerosotan beberapa pekan terakhir selama PPKM diberlakukan. Selain itu, mahasiswa juga menganggap pemberlakuan PPKM ini juga membatasi gerak pelajar untuk lebih maksimal dalam menyerap ilmu ataupun melangsungkan dunia pendidikan. Ririn. Baik, Emba. Mungkin bisa digambarkan bagaimana jalannya demo tersebut, Emba? Ya, dari pantauan di lokasi unjuk rasa awalnya berjalan lancar tanpa adanya aksi blokade. Namun setelah beberapa saat berlangsung unjuk rasa, pengunjuk rasa mendapati truk kontainer yang hendak melintas ke arah Jalan AP Veterani.
kemudian truk itu langsung dihadang dan diminta untuk berhenti dengan posisi terpalang. Akibatnya kemacetan panjang pun tidak dapat dihindarkan. Beberapa petugas kepolisian yang coba menghalangi aksi mahasiswa tersebut tidak dapat berbuat banyak karena kalah jumlah. Selain itu, mahasiswa juga ngotot menghadang truk itu dan menaiki langsung atap truk dan berorasi di atas truk. Akibatnya truk juga tidak dapat melaju karena dihadang beberapa mahasiswa. Ririn. Baik, untuk tuntutannya sendiri dari aksi demo ini, tuntutan seperti apa yang diinginkan oleh atau diberikan oleh mahasiswa, Mbak? Ya, ada pun beberapa poin tuntutan dari pernyataan sikapnya seperti misalnya menghapus kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Kebijakan yang dimaksud tidak pro terhadap rakyat itu salah satunya adalah pemberlakuan PPKM yang membatasi aktivitas pelaku UKM ataupun pedagang kecil saat beraktivitas di sore hingga malam hari, di mana PPKM ini hanya membolehkan masyarakat ataupun pedagang kecil berjualan dari jam-jam tertentu. Pemberlakuan pembatasan ini dianggap oleh mahasiswa sangat merugikan rakyat ataupun pedagang kecil karena belum lama beroperasi sudah harus tutup. Artinya mereka belum dapat memperoleh untung dari hasil jualannya, namun karena PPKM diberlakukan mereka harus tutup. Selain itu, dampak lainnya yaitu dianggap pemberlakuan PPKM ini selama pandemi COVID itu juga membatasi ruang gerak pelajar, khususnya SD SMP, karena mereka masih perlu pendampingan ataupun belajar tatap muka, namun karena PPKM harus melakukan belajar online yang juga dianggap tidak merata fasilitas ataupun layanan untuk belajar online tersebut. Selain itu, juga PPKM ini dianggap tidak efektif dalam menekan angka penyebaran COVID. Itu lantaran selama PPKM berlangsung, angka COVID juga oleh mahasiswa dianggap juga terdapat ataupun terjadi peningkatan. Ririn. Baik, Mbak, mungkin ada wawancara bersama dengan pihak kepolisian atau mahasiswa, Mbak? Ya, di lokasi aksi sudah melakukan wawancara dengan Ketua Umum dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Makassar, Muhammad Iksan. Berikut lampiran wawancaranya. Dijelaskan alasan demo hari ini menolak PPKM seperti apa? Alasan demo PPKM itu bermula pada bagaimana kesengsaraan kami dengar, yang kami lihat pada realitas yang ada di masyarakat. Kita itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, artinya kita sudah lihat bersama bagaimana pengangguran semakin bertambah, bagaimana ekonomi semakin turun, karena pembatasan yang ada itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Maka dari itu saya merasa bahwa kebijakan pemerintah PPKM ini, ketika kita melihat juga aspek kesehatannya, yang dimana semakin hari semakin bertambah angka COVID, ini PPKM tidak efektif. Makanya karena melihat sisi kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan juga efektivitas terhadap bagaimana kontribusinya untuk mengurangi angka penyebaran COVID, kami merasa bahwa ini tidak efektif dan seharusnya memang dicabut saja, karena hanya menjerumuskan kita kepada lembah kemiskinan yang ada dan kesenjangan ekonomi di Kota Makassar. Dan Tribuners, itulah tadi ketika wawancara dengan Mohiksan, di mana Mohiksan menganggap bahwasanya optimalisasi ataupun dari pemberlakuan PPKM ini belum maksimal, dan dia meminta agar PPKM ini dicabut saja lantaran selain menghambat laju perekonomian warga juga dianggap tidak efektif dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Ririn. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas laporannya langsung dari Kota Makassar terkait dengan demo tolak PPKM diwarnai aksi bakar ban dan blokade jalan. Demikian laporan jurnalis Tribun Timur langsung dari berbagai daerah Tribuners. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya.